Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Semoga kita senantiasa dalam perlindungannya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita dalam menjalani kehidupan ini. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan oleh Rasulnya, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebuah ayat yang familiar di telinga kita yang sering kita dengar yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Inna kuntum indalillah atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Quran surah Al-Hujurat ayat 49 surah ke-13. Allah Subhanahu wa taala sedang menjelaskan ukuran kemuliaan yang tentunya kebanyakan orang menilai kemuliaan bukan dari ketakwaan, tapi jadi jabatan, kekayaan dan keturunan. Sehingga orang yang setakwa apapun kalau dia miskin, maka kurang dihormati. Orang setakwa apapun, seandainya dia keturunan orang biasa-biasa saja, maka kurang dihormati. Begitu pula orang setakwa apapun, seandainya dia tidak memiliki jabatan, maka kurang dihormati. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa yang mulia bukan yang paling kaya, tinggi jabatannya maupun ningrat. Kata yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Jamaah rahimakumullah, satu hal yang harus kita ingat bahwa ketakwaan bukan kita dapatkan dengan pengakuan. Ketakwaan bukan diukur dari klaim saya paling takwa, bukan. Tetapi ketakwaan ada ciri-cirinya. Seandainya seseorang memiliki ciri-ciri tersebut, maka dia adalah manusia yang bertakwa. Jika tidak, maka tidak bertakwa. Tanda orang bertakwa, seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu anhu menyampaikan ciri-ciri orang bertakwa. Kata beliau, amma ba'du fa inna illah li'ali taqwa alamati yu'rufuna biha wa ya'rifuha naha min anfusihim. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu punya ciri atau tanda-tanda. Dengan tanda-tanda itu dia bisa diketahui dan dikenali ketakwaannya. Dan dia juga bisa menyadari apakah dia bertakwa atau tidak. Min sabr alal bala'i wa warida bil qadiyah. Akan terlihat dari kesabaran dan keridaannya dalam menghadapi musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpahkan kepadanya. Ketika kita menghadapi musibah, kemudian kita bersabar, bahkan kita ridho menghadapi ujian tersebut, maka itu ciri yang pertama bahwa kita adalah orang yang bertakwa. Ciri yang kedua, wasukrin na'mahi. Bersyukur ketika mendapatkan nikmat, sekecil apapun nikmat tersebut, maka seandainya ada orang yang mendapatkan nikmat lalu dia menganggap remeh nikmat itu karena dia pikir itu nikmat yang kecil, berarti dia belum masuk dalam kategori orang yang bertakwa. Ciri yang ketiga adalah wazullin lihukum Qur'ani, patuh dengan hukum Allah Subhanahu wa taala yang termaksud di dalam Al-Qur'an. Orang yang beriman ketika ketemu dengan ayat Al-Qur'an yang memerintahkan sesuatu, maka dia mengatakan ata'na sami'ah. Dan ketika menemukan ayat Al-Quran yang melarang sesuatu, maka dia pun akan meninggalkan tanpa banyak beralasan.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang ataupun perkataan yang tidak sesuai dengan apa yang saya lakukan hari ini. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.